Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Hari ini cuacanya sangat cerah, cerah seperti hati kalian, mudah-mudahan ya. Di sini siapa yang tadi tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan? Aduh, Rizky, kenapa tidak sarapan? Lupa. Nah, itu diharuskan ya, setiap kalian ingin berangkat sekolah atau berangkat ngaji, harus sarapan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian kuat. Terus konsentrasi, belajarnya konsentrasi. Kalau misalnya perutnya sedang lapar, otomatis ketika kalian belajar akan terganggu ya. Nah, sekarang siapa yang tidak sekolah? Hamdi. Putri siapa? Riana. Nurwahidah. Wahab. Nurwahidah, kenapa Nurwahidah sakit ya? Mudah-mudahan yang sakit kita doakan dia sehat ya, mudah-mudahan. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat disembuhkan. Atau ada yang keluar misalnya izin. Nah, mudah-mudahan urusannya cepat diselesaikan. Oke, yang tidak sekolah hari ini kita doakan ya, yang sekolah harus lebih rajin ya, rajin, pakaiannya juga harus rapi. Mandi gak tadi pagi? Mandi gak? Nah, harus mandi biar kalian di sekolah itu fresh, sehat. Ya, kalau misalnya kalian tidak mandi ataupun enggak bersih-bersih di pagi hari, kalian akan merasa lemas ataupun tidak bersemangat di sekolah karena paginya tidak sarapan atau tidak mandi. Usahakan ya, jaga kebersihan. Nah, itu. Bagaimana hari ini, masih semangat? Semangat ya. Sesuai mata pelajaran kemarin, kita sudah membahas para pejuang kita mempertahankan negara kita. Nah, ya, mereka semangat membela negara kita untuk supaya negara kita merdeka. Semangat, malahan pada bulan kemarin tanggal berapa kita merdeka dirayakan tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Nah, itulah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dulu para pejuang membela negara kita itu mati-matian. Jangankan mau sekolah, mau makan juga susah, tapi mereka semangat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah merdeka. Nah, masih hafal lagu 17 Agustus? Oke, nanti kita nyanyikan ya. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Bapak sudah bahas tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Itu pertemuan minggu kemarin ya, kita sudah bahas itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia dengan bab lihat sekitar. Temanya rambu-rambu lalu lintas. Oke, alangkah baiknya kita sebelum kita mulai pembelajaran tentang rambu-rambu lalu lintas, kita menyanyikan sebuah lagu 17 Agustus. Siap? Padil menyanyikan lagu 17 Agustus? Siap. Oke, kita sama-sama nyanyikan dengan suara yang kompak. Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka selama hayat merdeka. Dikandung badan tetap Indonesia tetap negara kita. Oke, itulah ya nyanyian 17 Agustus. Pada tahun-tahun dulu kita dijajah oleh siapa? Oleh Belanda dan Jepang. Selama berapa tahun? 350 tahun. Kita harus bersyukur sekarang ya, harus bersyukur bisa sekolah, bisa belajar dengan bebas ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa mencari ilmu dari apa saja sekarang itu lebih mudah. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lihat sekitar dengan tema rambu-rambu lalu lintas. Tepuk semangat dulu sebelum belajar. Tepuk semangat. Oke, pasti kalian masih semangat ya, masih semangat. Oke, nah di sini kalian akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Kalian nanti setelah pembelajaran ini paham bagaimana cara membaca rambu-rambu lalu lintas. Terus kalian bisa memahami simbol-simbol lalu lintas. Mau ada yang di jalan, ada di taman bermain, di pantai. Nanti kalian akan tahu bagaimana simbol-simbol atau tanda-tanda dan ciri-ciri rambu-rambu lalu lintas. Oke, Bapak di sini sudah menampilkan ini ya tentang materi. Nah, ini lihat. Coba baca berhati-hati di mana saja. Oh, lintas. Nah, ini ya, coba perhatikan lagi. Nah, rambu-rambu lalu lintas. Coba ada sebuah pengertian, coba bisa dibuka buku tulisnya, dikeluarkan buku tulisnya. Silahkan yang membawa buku tulis, keluarkan, mau menggunakan pensil ataupun patlot ya, silahkan. Ya, sok dikeluarin ya, dikeluarin. Pulpennya dikeluarin. Nah, pada hari ini kita akan membahas rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, pengertian rambu-rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan berupa lambang simbol, huruf, angka, kalimat, atau gabungannya. Terus, coba ketua kelas bisa dibaca ini fungsinya. Sebagai petunjuk dan memberikan informasi untuk para pengguna jalan. Nah, sebagai petunjuk dan memberikan informasi untuk para pengguna jalan. Coba ditulis terlebih dahulu dah. Ditulis. Pengertian dari rambu-rambu lalu lintas. Nah, sambil kalian menulis pengertian dari rambu-rambu lalu lintas, Bapak akan bahas. Tujuannya untuk apa rambu-rambu lalu lintas? Yang pertama sebagai alat keselamatan untuk menghindari kecelakaan, dan rambu-rambu lalu lintas ini wajib juga
patuhi. Nanti ada sebuah cerita ya, sebuah cerita tentang judulnya itu Awas. Nanti akan Bapak bagikan ceritanya. Nanti kalian pahami, diskusikan bersama. Kita nanti akan membuat sebuah paragraf argumentasi berdasarkan tema yang nanti kalian baca ya, cerita yang akan kalian baca. Oke, sudah ditulis pengertiannya? Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, ditulis ya, yang itu pengertiannya rambu-rambu lalu lintas, perlengkapan jalan berupa lambang, simbol, huruf, angka, kalimat atau gabungannya. Nah, seperti inilah. Ini gambar rambu-rambu lalu lintas. Di mana biasa terdapat ini? Di jalan raya, ya, di jalan-jalan perkotaan atau di persimpangan. Nah, itu sudah ya, mencatatnya sudah. Nah, kita lanjut ke materi ini. Coba kalian bisa lihat tempat mana sajakah yang pernah kalian kunjungi. Coba pernah kemana? Ini tempat apa ini? Coba bisa kalian lihat. Taman bermain. Nah, di taman bermain itu suka ada namanya rambu-rambu lalu lintas. Kita nanti akan pelajari jenis-jenis rambu lalu lintas. Kita lihat. Terus coba ini gambar apa? Sekolah. Biasanya di sekolah itu ada rambu-rambu lalu lintas, bukan rambu-rambu lalu lintas ya, rambu-rambu peringatan ataupun pemberitahuan. Nanti kita akan cerita atau kita lihat. Terus ini pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Pantai mana? Rio, Jayanti, pernah? Pernah. Apra, siapa yang pernah ke Apra? Pernah. Pernah tidak ada rambu-rambu rambu-rambu di situ, misalnya hati-hati ada gelombang ombak tinggi misalnya, selalu ada ya. Nah, itu rambu-rambu lalu lintas biasanya diterapkan di pantai, di sekolah ataupun di jalan. Selanjutnya, ini tempat apa coba? Tempat ibadah itu seperti apa saja? Ada masjid, terus gereja, ada apa lagi? Coba selain masjid dan gereja, agama Buddha di kelenteng dan lain sebagainya itu mempunyai rambu-rambu atau peringatan-peringatan yang biasa ditempel. Nah, kalian juga setelah melihat ini bisa memahami, oh ini tempat bermain, oh ini sekolah. Kenapa ini bisa disebut sekolah? Karena di sini ada bangunan, ya, ada bangunan, ada lapang, poli dan lain sebagainya. Terus pantai, ini ada pohon apa? Kelapa. Terus ada air, ada orang. Nah, sedang berada di pantai. Terus yang terakhir, ini tempat apa? Kalian coba lihat. Pusat perbelanjaan. Seperti apa sih pusat perbelanjaan itu? Pasar, apalagi? Supermarket, minimarket. Ya, itu termasuk ke pusat pembelanjaan. Terus yang terakhir, bisa kalian lihat ini apa? Kebun binatang. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Di kebun binatang ada apa aja? Ada hewan-hewan. Hewan apa saja coba yang ada di kebun binatang? Ada ular, ada gajah, ada apa? Badak. Pokoknya semua hewan di kebun binatang itu ada. Nah, di kebun binatang juga ada yang namanya peringatan atau rambu-rambu. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini apa? Ada sebuah permainan. Di sini ada sebuah cerita. Kalian bisa tebak. Bapak bacakan dan juga kalian lihat ya. Dapatkah kalian menebak tempat yang dimaksud? Nah, Bapak akan bacakan. Kalian jawab ya. Aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir. Orang bisa mengajakku untuk berekreasi. Apakah aku? Pantai. Bagus, tepuk tangan buat kelompok berapa itu? 3, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Di sini ada pernyataan. Aku adalah tempat untuk belajar. Aku punya banyak ruangan. Ada banyak meja, kursi di dalamku. Apakah aku? Sekolah. Tepuk tangan untuk semua. Kompak ya, jadi kalian paham. Ketika kalian membaca sebuah deskripsi atau pernyataan, maka kalian sudah memahami, oh, aku itu adalah pantai. Oh, aku adalah sekolah. Nah, itu kalimat ya, kalimat yang kalian harus pahami. Nah, ini
berarti kalian sudah paham bagaimana cara membaca rambu-rambu lintas atau bacaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Dapatkah kalian menebak tempat yang dimaksud? Coba baca kelompok 1. Udah. Aku adalah tempat bermain di ruangan. Ada ayunan, ada perosotan, ada jungkat-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Taman bermain. Wih, mantap. Ya, berarti kalian sudah paham ya arti dari kalimat ini. Jadi kalian sudah menduga, oh, ini adalah tempat wisata atau tempat bermain. Selanjutnya untuk kelompok 2 dibacakan kelompok 2. Nah, di sini aku adalah rumah banyak binatang. Udah kebayang tempat apa? Kebun binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang-orang mengunjungi harus membeli tiket masuk. Apakah aku adalah kebun binatang? Luar biasa. Jadi kalian sudah paham ya bagaimana cara mendeskripsikan, bagaimana cara memahami suatu bacaan. Oke, kita lanjut ke materi yang lain. Nah, di sini coba baca. Tahukah kalian apa arti rambu-rambu berikut? Nah, jangan mendorong. Lihat, ini ada orang. Ini juga ada orang. Ini ada tanda merah, terus ada garis. Nah, ini berarti dilarang ketika kalian bermain di suatu tempat, misalnya di tempat wisata ataupun di kolam renang, biasanya suka ada simbol seperti ini atau rambu-rambu seperti itu. Terus yang kedua, jangan membuka pintu. Ini ada gambar apa ini? Gambar tangan, terus digaris, dibuletin, digaris merah. Nah, itu bahwa menandakan kalian jangan membuka pintu itu. Misalnya kalau misalnya melanggar, apa akibatnya? Misalnya di dalamnya ada harimau, kalian buka ini, siapa yang akan celaka? Berarti yang melanggar aturan gitu ya. Terus ini jangan memberi makan hewan. Biasanya rambu-rambu itu ada di tempat mana? Kebun binatang. Kenapa ada rambu-rambu seperti ini? Jadi kalian tidak boleh sembarangan memberikan makanan kepada hewan. Jangan-jangan kan takutnya nanti kalian memberikan makanan yang tidak boleh dikasih ke gajah. Nanti gajahnya akan mati. Nah, itu larangan. Terus ini hati-hati. Nah, kalau melanggar akan berakibat apa? Terjatuh. Ini ada tanda merah, ada tanda hitam. Nanti kita bahas semuanya ya. Ini ada simbol apa? Jangan sentuh stop kontak. Kalau disentuh bagaimana akibatnya? Kesetrum. Terus yang ini, hati-hati barang panas atau mudah terbakar. Kalian pernah lihat simbol seperti ini? Pernah, pasti di tabung gas, pokoknya di tempat-tempat yang mudah terbakar, di pom bensin biasanya ada simbol seperti itu. Ya, jadi kalian sudah memahami ya tentang simbol-simbol seperti ini dan di mana biasanya diletakkan. Oke, lanjut. Ini, tahukah kalian apa arti rambu-rambu berikut? Coba, nomor 1 ini orang sedang apa? Nah, kalau misalnya tidak hati-hati, orang ini akan terjatuh. Kalian sudah paham kan? Sudah ya. Terus lihat ini, ada orang sedang apa ini? Biasanya simbol ini di tempat mana? Di pantai. Ya, di pantai misalnya ini kan ada ombak besar. Kalau misalnya melanggar akan tenggelam. Hati-hati, ada ayunan. Misalnya kalian bermain di tempat permainan, anak kalian tidak melihat ada simbol ini, ternyata nanti akan celaka oleh ayunan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa membacanya. Lanjut, kita ke materi yang lain. Nah, ini jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Tulis di buku. Jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Pakai itu patlot, coba kasih pinjam kalau misalnya patlotnya habis.
Ya, kalau misalnya teman kalian ada yang tidak punya pulpen, tidak punya patrol, tolong dikasih dibantu ya. Kita harus saling membantu satu sama lain, kita kompak. Oke, ditulis. Jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas. Sudah. Nah, rambu-rambu lalu lintas di sini ada rambu-rambu ada rambu-rambu ada rambu-rambu larang. Apakah ini harus kalian patuhi? Harus. Kalau tidak patuh terhadap rambu-rambu ini, apa yang berakibat apa? Celaka. Nah, itu makanya kalau misalnya kalian sudah paham, nah, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mau ke pantai, mau ke mana, ketika melihat rambu-rambu harus diperhatikan, jangan dilanggar, gitu ya. Coba kalau misalnya dilanggar, siapa yang celaka? Orang lain atau kita? Kita sendiri yang melanggar, gitu ya. Misalnya di sekolah juga kan ada peringatan, ada rambu-rambu, sama. Oke, sudah ditulis. Kita lanjut. Rambu-rambu peringatan. Tadi kan sudah ya, jenis rambu-rambu peringatan itu ada berapa ciri-cirinya? Ada 3. Berwarna dasar kuning. Ini warna apa? Ini warna apa? Hitam. Ternyata ada warna lambang hitam. Ini peringatan. Peringatan berarti belum terjadi, tapi diperingati dulu. Jangan sampai melanggar. Terus, warna huruf angka dan garis tepi berwarna hitam. Nah, ini ada garis gitu ya. Ini biasanya rambu-rambu lalu lintas. Pengertian dari rambu-rambu lalu lintas adalah rambu yang menginformasikan tentang suatu bahaya. Nah, gitu ya. Dia misalnya Pak Dia mau berangkat ke Cianjur. Di pinggir jalan ada simbol dilarang dilarang kecepatannya dilarang melampaui batas sekian misalnya. Nah, kalau misalnya melampaui batas kecepatan membawa motor, nanti akan berakibat fatal, terjadilah kecelakaan. Nah, ini coba gambar mobil sedang turun atau naik. Turun, berarti di sini ada jalan yang menurun, makanya si pengemudi harus lebih hati-hati. Fungsinya ya itu ya, untuk memberi peringatan dari adanya kecelakaan di jalan ataupun di mana saja. Sesuai rambu-rambu lalu lintas tersebut dipasang. Oke, contoh rambu-rambu peringatan. Nah, pernah kalian lihat gambar seperti ini? Di mana? Di jalan. Ketika kemana coba? Cianjur ya, misalnya ke Jakarta, ke Bandung. Nah, itu di persimpangan jalan, di perapatan itu selalu ada lampu pengatur lalu lintas. Jadi lalu lintas itu ketika nyala merah berarti sebelah sini berhenti. Ketika kuning harus siap-siap untuk berhenti. Kalau berwarna hijau berarti maju. Nah, itu ya. Jadi setiap kalau misalnya Hasbi nanti bawa mobil, Hasbi membawa muatan pisang ataupun kadu dan lain sebagainya, kalau ingin berangkat ke kota itu tolong perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Itu. Terus selanjutnya ini gambar apa? Sepeda. Berarti harus hati-hati karena di sini banyak yang bersepeda. Yang membawa motor harus lebih hati-hati. Nah, itu ya, jadi kalian bisa membaca. Coba tebak, ini gambar orang menyeberang. Ini biasa ada garis merah di jalan raya ya. Nah, ini bahwa tanda tempat orang menyeberang. Jadi harus pelan bawa motornya. Takutnya ketika kita jalan ada orang lewat nanti tertabrak. Kalau kalian paham dengan rambu-rambu lalu lintas, insya Allah kalian akan selamat sampai tujuan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini gambar apa coba? Panah berbelok. Tadi ada warna kuning, warna hitam. Ini ada tikungan. Tikungan itu belokan, pengkolan. Kalau bahasa Sunda itu pengkolan. Tahun bahasa Indonesianya adalah tikungan tajam. Nah, itu berarti harus hati-hati. Nah, selanjutnya jalan 2 arah. Kalau ke Cianjur kita menggunakan jalan berapa arah? 2 arah. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Kalau misalnya kita melanggar, kita berangkat menggunakan jalan kanan, orang lain jalan kanan, bahaya tidak? Bahaya, akan mengakibatkan
tabrakan. Makanya kita harus, oh ini jalannya dua arah, berarti harus hati-hati karena di depan ada motor yang melaju ke arah kita. Nah, seperti itu. Terus di sini ada bundaran dengan apa ini? Nah, ini bundaran. Berarti ada putaran. Biasanya kalau ke Cianjur di depan Hypermart, kalian tahu Hypermart? Di Kabupaten Cianjur ada sebuah toko besar supermarket. Nah, di situ ada bundaran, ada tanda seperti ini. Jadi orang bisa berputar menggunakan kendaraan dengan melihat simbol seperti ini. Jadi tidak melanggar. Kalau melanggar saja, apa yang akan berakibat? Kecelakaan atau nanti ketilang polisi kena tilang nanti kalau kesalahan menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini juga ada jalan yang menanjak. Ini ada jalan yang belok-belok atau jalan di licin. Nah, terus ada yang apa itu melengkung, berarti ada yang curam atau jalannya rusak atau jalannya cekung gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalian sudah tahu ya simbol-simbol seperti itu. Nah, ini rambu-rambu larangan. Tulis di buku. Sok apa ditulis rambu larangan. Tadi ada peringatan, ada larangan ya. Pengertian, rambu larangan merupakan rambu yang menginformasikan terhadap pengguna jalan. Nah, ini ada tanda apa? S dikasih garis merah, di buletin garis merah. Ini menandakan dilarang dilarang ke pinggir lah, dilarang berhenti, harus lanjut, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada peringatan seperti ini. Pokoknya dilarang stop, dilarang berhenti, gitu. Terus ini gambar apa? Gambar belokan. Jadi jangan berbelok langsung, karena kalau berbelok melanggar, yang pertama kalau kelihatan apa-apa petugas, kalian akan kena tilang. Kalau misalnya tidak ada petugas, ada mobil yang lain, nanti kalian akan tabrak. Itu akibat melanggar larangan atau rambu-rambu larangan. Ya, ada peringatan, ada larangan. Nanti kita yang lain. Biasanya hanya berlaku di area tertentu. Nah, ini ya, tidak di semua ini. Di sekolah tidak ada ya simbol seperti ini. Terus di sini juga di sekolah kita tidak ada karena kita tidak terlalu banyak kendaraan yang lulu lalang sehingga jalan itu sangat sepi. Jadi tidak perlu menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Tapi meskipun tidak ada rambu-rambu lalu lintas, apa kita harus hati-hati? Harus, ya. Hati-hati itu nomor satu. Karena kalau kita tidak hati-hati, yang celaka siapa yang rugi? Kita ya sebagai pengguna jalan. Nah, terus ciri-ciri ciri-ciri rambu larangan. Kelompok 1 coba baca. Ciri-ciri rambu larangan. 1, 2, 3. Lambang serta huruf bisa berwarna hitam. Nah, ini ada warna hitam. Ini ciri-ciri suatu rambu-rambu larangan. Ya, tadi jadi ada, bisa kalian pahami, oh ini hitam, oh ternyata rambu-rambu larangan. Nah, seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya tentang contoh rambu-rambu peringatan. Nah, tadi sudah sekilas ya. Nah, di sini ada stop, dilarang berhenti. Tadi sudah dibahas. Terus ini dilarang masuk. Ini ada seperti huruf F di stasiun. Dilarang parkir. Terus ini ada gambar apa ini? Mobil dan sepeda. Berarti mobil dan sepeda motor dilarang masuk. Terus ini suara apa? Dilarang membunyikan suara atau klakson. Biasanya tempat-tempat beribadah itu ya, misalnya ada masjid di jalan, kalau kita bunyikan klakson itu mengganggu orang yang sedang sholat ataupun yang sholat berjamaah. Nah, itu. Terus sepeda dilarang. Coba kalian misalnya ke jalan tol atau ke jalan raya menggunakan sepeda dan di situ banyak kendaraan yang kecepatannya tinggi. Bahaya tidak buat pengguna sepeda? Bahaya. Makanya dipasanglah rambu-rambu larangan seperti ini. Selanjutnya, ini ada 4,2 meter. Ini apa sih maksudnya?
batas kecepatan kendaraan. Misalnya Rio membawa motor, anak kecil nggak boleh bawa motor ya. Jadi nanti bawa motornya setelah kalian mempunyai surat izin mengemudi. Awas, hati-hati kalau kalian ingin mencoba sepeda motor di jalan ramai, jangan, nggak boleh ya, karena kalian belum cukup untuk mengendarai sepeda motor. Ini 80 km. Ini 80 km. Jadi kecepatan kita itu diatur. Jangan sampai melebihi kecepatan yang sudah ditentukan. Nah, itu ya dilarang masuk tadi sudah. Oke. Kita lanjut. Nah, ini rambu perintah. Apa kalian kalimat perintah? Kalimat perintah seperti apa? Misalnya tolong ambilkan buku. Itu kalimat perintah. Nah, ini juga sama, ada rambu-rambu seperti ini. Misalnya ini tanda panah. Berarti tanda panah menandakan apa? Kita menggunakan jalan lurus, jangan belok. Nah, ini ada dua arah, jalannya dua arah. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri misalnya ya. Nah, itu rambu-rambu perintah. Jadi ada arahan di jalan. Ini biasanya di jalan raya ada arahan seperti itu. Terus ciri-cirinya yaitu warna dasarnya biru, garis tepi berwarna putih, simbol lambang huruf angka berwarna putih. Pernah lihat simbol seperti ini? Ketika mau kemana? Cianjur juga ya, Cianjur, Sindang Barak itu banyak simbol-simbol seperti ini. Oke, lanjut. Masih semangat? Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, masih semangat ya. Alhamdulillah kalian coba. Kalau semangat, Bapak juga akan menyampaikan materinya semangat juga. Kalau misalnya kalian sudah ngantuk, nah itu ya berarti harus semangat lah ketika belajar. Kita masih fresh, kalian masih seger ya. Jadi belajarnya harus lebih semangat lagi. Oke, kita lanjut. Contoh rambu-rambu perintah. Tadi kan ada tanda panah ke atas. Ini wajib berjalan lurus ke depan. Nah ini terus ini gambar apa? Tanda panah ke kiri. Berarti kalian harus mengikuti petunjuk ini agar kalian tidak nyasar. Kalau ke Bandung misalnya ya, di Jakarta, ikuti tanda arah. Kalau melanggar saja nanti ketangkap polisi, kena tilang atau kecelakaan akibatnya karena tidak mematuhi atau tidak memahami arti dari rambu-rambu perintah tersebut. Selanjutnya di sini ada tanda apa ini? Tanda panah ke kanan. Ya, ada tanda belok, ada ini perapatan, ada juga tanda seperti itu. Nah, ini ada orang yang berjalan atau banyak di situ banyak orang yang mau lewat gitu ya. Makanya kalian harus hati-hati ketika melihat rambu-rambu lalu lintas supaya kalian selamat sampai dengan tujuan. Lanjut. Nah, selesai alhamdulillah. Ya, oke. Nah, itu ya tentang apa yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang Bapak ada sebuah cerita buat kalian. Bapak bagikan ceritanya. Nanti kalian telaah dan kalian bisa dengarkan suaranya. Ini, Bapak punya cerita, judulnya itu Awas. Sambil kalian baca, kalian juga nanti dengarkan. Ya, dengarkan. Bapak akan putar, dibagikan satu kelompok, 2 lembarnya, 2 lembar. Satu kelompok bagian 2 lembar. Diketahui oleh ketua-ketuanya, silakan tentukan oleh kalian ketua kelompoknya siapa, anggotanya juga siapa. Nanti ada tugas atau ada lembar kerja buat kalian. Udah kebagian, coba disimpan. Nah, sambil menunggu, kenapa 3? Ini kan udah ada sisa ya, ada sisa. Nah, sekarang Bapak akan putar ceritanya, dengarkan sambil kalian baca. Siap? Oke, sebelumnya silakan dibaca terlebih dahulu lah, dibaca terlebih dahulu. Sok dibaca ceritanya, judulnya tentang Awas. Baca dengan suara nyaring. Silakan. 1, 2, 3.
Baca gitu. Kenapa kamu sudah menyuci sekolahnya lampu-lampu jauh hari sana menyerah mata pengendara sepeda motor berbahaya hari hanya mengatakan aku terbang yang nanti terbang pun dalam para malaikat akan takut bila sana yang sendirian yang Tuhan kota itu Oke, sudah ya. Semua sudah dibaca. Ceritanya di situ tokohnya siapa? Budi. Terus siapa lagi? Ada ibu. Ada siapa lagi? Ada bapak-bapak ya. Ada orang nama orang itu adalah di situ adalah apa namanya tokoh. Terus latarnya. Latar itu apa? Latar itu tempatnya di mana? Coba di mana tempatnya? Di jalan. Ada yang di rumah? Tidak ada ya. Ini ceritanya di jalan. Pagi-pagi atau sore hari? Pagi-pagi. Siapa yang berangkat? Budi. Budi mau kemana? Sekolah. Mau apa ke sekolahnya? Pikir. Kenapa Budi kecelakaan? Melanggar lalu lintas karena terburu-buru ketika ada lampu menyala merah, dia berangkat, ternyata ada kendaraan lain, jebret. Terjadilah kecelakaan Rudi antara pengendara motor yang lain. Oke, dengarkan untuk mau lebih jelas. Ini ada sebuah ceritanya tentang yang barusan di itu ya di Oke. Bentar. Ini ceritanya masih yang tadi. Dengaran tidak suaranya? Nah, suara apa itu? Ayam jago. Dengarkan saja dulu ya. Budi berangkat lebih pagi. Sesampainya di perempatan, dengarkan. sudah berganti kuning. Budi tahu dia harus siap-siap untuk berhenti. Sama tidak ceritanya? Simak. Budi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, Suara apa itu? bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Nah, suara rem. Tetapi dia tidak mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Wah, terjadi kecelakaan. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya.
Rudi hanya bisa berkata, "Maaf, Bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu menengahi. "Kalian tidak pakai helm. Itu juga berbahaya." "Hati-hati ya, Nak," pesan ibu itu. Sudah. Nah, itu ada ibu berpesan kepada siapa tadi? Bapak-bapak menengahi ketika terjadi kecelakaan. Siapa yang disalahkan tadi? Budi. Nah, itu makanya ya ini salah satu contoh. Kalau kalian melanggar lalu lintas, maka terjadilah kecelakaan. Menurut ibu-ibu tadi menengahi bahwa yang salah itu siapa gitu ya. Tadi kan ada argumentasi, ada pendapat seorang ibu-ibu ya. Nah, sekarang Bapak bagikan ini LKPD tugas untuk kelompok ya. Kalian di sini ada lembar LKPD-nya, ada nama kelompoknya, ada anggotanya siapa, ketuanya siapa. Nanti kalian diisi dengan berkelompok. Ngerti gak? Ngerti ya? Jadi kalian isi jawabannya sesuai dengan cerita yang barusan kalian dengar dan kalian baca. Oke, Bapak bagikan lembarannya. Kalian tulis nama kelompok paling atas. Hasbi, Lisa ditulis nama-namanya siapa, anggotanya siapa, sok silakan ditulis. Ini kelompok ini. Anak, ini ada berapa? Ada 5 atau 6, silakan ditambahkan saja kalau misalnya kurang. Nah, ini cukup 1 ya, jadi isinya didiskusikan. Dibaca soalnya dibaca, nanti isikan dalam 1 kelompok. Silakan dibaca, terus diisi. Isinya 1 saja ya, 1 lembar saja, nanti akan kita presentasikan. Paham tidak? Paham. Nah, jadi jawabannya itu ada di cerita yang tadi. Nah, silakan diisi dulu yang ini saja, yang ini. Sok. Nah, ini baca coba. Rudi membunyikan bel. Bang Tanto membunyikan. Nah, titik-titik. Nah, kalian bisa pilih di sini. Ya, ditulis. Ini kalau misalnya ini sedikit, ada weta di luhurnya. Silakan. Diisi nanti dipresentasikan setiap kelompok ke depan. Oh, yang ini salah. Atau cukup 1 sok siapa kelompoknya. Nah, sok ditulisnya namanya siapa, Setirahmi, nanti dijawab. Ini tinggal dipilih, diisikan di sini. Oh iya, cukup 1 saja, tapi diskusikan isinya. Nanti yang dilaporkan 1. Sok, silakan dikerjakan. Kalau tidak paham, tanyakan kepada Bapak. Tanyakan. Nah, sok ditulis nama 1 saja, 1 yang ini. Ini dibaca buat bacaan saja. Sok ditulis anggota kelompoknya siapa, nanti diisi soalnya. Isinya gampang, tinggal mindahin ini. Jadi sesuaikan dengan kalimat yang terpotong-potong itu. Ya, sok. Semua ditulis nama-namanya. Kalau nggak cukup, bisa ke sini. Sok, isi kompak semua bekerja sama. Bisa gabung, sok bisa gabung. Sok bisa gabung, bisa kumpul lah, kumpul. Atau yang lain bisa ditulis di buku. Ya. Sok. Sok kompak dengan kelompoknya berunding. Sini. Sok di kumpul. Baca isi sini kan ada. Nah, ini juga tinggal milih. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan klakson. Nah, ini ada di sini sepeda motornya. Terus lanjutkan. Ya, sok bagus. Semua sudah paham. Sok yang belum paham. Nah, kalau nggak cukup bisa ke atas. Ya, nelayan mendayung sampan. Rudi
ngayuh sepeda. Nah, itu sesuaikan, tinggal pilih. Mudah. Insya Allah kalau paham, yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, seperti ini. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan apa? Klakson. Berarti itu dia klakson. Gitu. Terus dia. Nah, misalnya ini nggak cukup. Bisa kaluhur. Nah, hadiahnya. Nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda. Kan tadi si Rudi yang ngayuh sepeda. Sok gampang, mudah, tinggal pilih jawabannya. Nah, ini bagus, kompak ya, kompak diskusi. Silakan berdiskusi. Siapa yang mau mengisinya di sini? Nah, ini udah bagus Fahri. Nah, seperti ini. Ini jika titik-titik menyala, di sini ada tuh. Jika lampu baca lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus. Nah, ini silakan dimasukkan. Kumaha. Jika lampu lalu lintas menyala, ini udah bagus. Berarti kendaraan harus berhenti. Hubungkan pengertian dengan kosakata di bawah yang tepat. Topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Naon? Nah, topi pelindung kepala yang tahan terhadap benturan apa? Apakah ada di sini? Tinggal pindahkan. Itu. Sok kurang paham? Nah, begitu silakan didiskusikan. Nah, sok yang belum paham, nah ininya bisanya, Fahri. Topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Nah, seperti wadah sirah, no? Helm. Nah, silakan diisi semua sampai nomor 26, 6-nya diisi. Nah, ini ayo bergeraklah dengan, nah coba. Jangan bermalas-malas. Nah, ini ada tinggal pindahkan. Jadi sesuaikan kalimatnya dengan cerita yang kalian tadi dengar dan juga yang tadi kalian baca. Bagaimana kelompok 4? Ada yang ditanyakan? Ya, bagus. Silakan diisi. Waktunya masih ada. Bagus. Ada yang sudah selesai? Titik-titik dipakai untuk melindungi. Nah, ini tulis helm. Nah, di situ. Sudah. Ada yang sudah, tepuk tangan kelompok yang sudah selesai. Bagus, cepat, sigap, cepat. Nah, itu ya, harus cepat, sigap, tepat. Oke, yang sudah selesai kelompok 3. Ada yang sudah? Kelompok berapa? 4 sudah selesai. Bagus. Lanjut. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kompak. Kelompok ini? Belum? Silakan. Yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini kelompok 3, namanya ketua kelompok Pikiah, Akila, Wisnawati, Aira, Nasya Akfa, Sipa Aulia, Kesya Aulia. Bagus ya, ini sudah selesai. Nanti kita akan presentasikan di depan ya, di depan satu kelompok, satu orang. Oke, sudah selesai. Sudah. Berarti bagus, semuanya sudah. Berarti yang kelompok ini sudah. Yang ini sudah. Satu lagi. Oke, sudah selesai. Mantap. Oke, lanjutkan. Kita akan presentasikan ini. Siapa yang mau ke depan kelompok 4? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bacakan jawabannya 1 sampai nomor 6. Menggunakan suara yang keras. Silakan dibaca. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Terus nomor 2. Nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda.
Ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Terus. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Oke, sudah. Tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok mana yang mau tampil? Tuh. Kelompok 2. Ke depan. Kelompok 2, Disa. Siapa? Disa. Silakan dibaca. Suaranya keras. Rudi membunyikan bel sepeda, Bang Tante membunyikan klakson sepeda motornya. Nelayan mendayung sampai Rudi mengayun sepeda. Ayo berangkat dengan cepat, jangan bermalas. Rudi helm dipakai untuk melindungi kepala. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Tapi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan atau helm. Lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di harus berhenti. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Cung, lagi kelompok mana yang siap ke depan? Cung, kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasilnya. Kelompok 4 yang ini. Kelompok 4. Silakan, Siti Rahmi, ketua kelompoknya, silakan dibaca. Membunyikan klakson sepeda motornya. Nelayan mendayung sampan Rudi mengayuh sepeda. Ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berhenti, kendaraan harus berhenti. Topi melindungi kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Oke, sudah selesai. Nah, bagus, tepuk tangan buat kelompok 4. Satu kelompok lagi. Siapa yang mau ke depan? Siap ke depan? Silakan ke depan. Sok, silakan dibacakan saja hasil dari barusan. Ini kelompok siapa tadi namanya, ketua kelompoknya? Ini ya, Aprah. Silakan Aprah dibacakan. Rudi dia. Terus. Oke. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Nelayan mengayuh sepeda, Rudi mengayuh sepeda. Ayo berangkat dengan sigap, jangan bermalas-malas. Rudi lampu lalu lintas sepedanya supaya berhenti. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Jika mengerem menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, bagus ya. Semuanya sudah ditampilkan. Nah, jadi kalian sudah paham tentang apa yang kalian baca, apa yang kalian dengar, terus kalian dibacakan. Terus sekarang akan mengenal kalimat argumentasi. Apa itu argumentasi? Adalah kalimat pendapat menurut kalian. Argumentasi boleh berbeda tidak? Boleh. Bagaimana contoh argumentasi? Misalnya seperti ini. Oh, menurut saya Pak, ini ruangan harus ditata lebih bagus. Misalnya jamnya harus disimpan di samping. Nah, itu pendapat. Terus yang lain bisa boleh beda berpendapat, boleh tidak? Tidak. Boleh ya. Misalnya, oh ini harusnya seperti ini Pak, jangan seperti itu. Nah, itu argumen kalian. Jadi kalau argumen itu harus ada alasan. Alasannya apa? Oh, kalau misalnya disimpan di sini tidak terlihat oleh kelompok yang lain. Nah, itu. Nah, sekarang juga kalian satu lagi tugas dari Bapak. Mudah sekali tugasnya. Kalian hanya berargumentasi tentang perbuatan Budi tadi, ya. Perbuatan Budi tadi. Coba dibagikan lagi. Ini dibagikan. Silakan kalian isi. Ini nggak perlu nggak perlu ditampilkan. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Ini berapa? Ada lebih? Lebih. Satu. Ditulis saja nama kelompok.
Nah, ini ada pertanyaan. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Rudi ketika di jalan? Nah, langsung saja argumen kalian. Kelompoknya sudah. Langsung saja, ini kelompoknya sudah ditulis. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan Budi tadi? Tulis satu paragraf saja. Silakan. Tadi kan Budi melanggar aturannya. Bagaimana seharusnya Budi itu? Menurut kalian, misalnya begini, kan tadi Budi melanggar aturannya. Menurut kalian, Budi itu seharusnya bagaimana? Misalnya Budi harus mematuhi lalu lintas. Karena kalau tidak mematuhi lalu lintas, akan mengakibatkan kecelakaan. Itu argumen. Silakan berpendapat sesuai dengan argumen kalian. Boleh lah misalnya. Ya, silakan diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing kelompok tentang argumen tentang Budi tadi yang melanggar aturan lalu lintas. Nah, di sini kan ada menurut kalian ini kelompok, ya, apa yang seharusnya dilakukan Rudi? Tadi kan Rudi melanggar aturan tidak? Melanggar berarti seharusnya Budi tidak melanggar aturan karena misalnya ya, kalau melanggar aturan akan berakibat kecelakaan seperti itu. Itu argumen. Boleh berpendapat sesuai dengan kemampuan kalian. Sok silakan. Ada yang sudah selesai? Wih, mantap, semua sudah diisi ya. Yang lain yang belum kelompoknya sudah silakan diisi. Yang belum silakan diskusikan bagaimana argumen masing-masing anggota. Boleh berbeda pendapat, silakan, itu namanya argumen. Tidak jadi masalah ya kalau berbeda pendapat. Tapi ketika berbeda pendapat, kalian jangan terjadilah saling menghargai gitu, saling menghargai pendapat orang lain. Nah, itu kuncinya. Nah, ini sudah bagus. Seharusnya Rudi tidak boleh, nah ini lanjutkan, melanggar aturan. Karena kalau melanggar aturan, Budi akan, nah itu silakan kembangkan kalimatnya sesuai dengan argumen kalian tentang Budi tadi. Wih, mantap, sudah pada paham. Nah, itu udah bagus karena akan terjadi kecelakaan. Boleh, misalnya ada lagi pendapat yang lain misalnya? Sudah cukup berpendapat yang lain seperti ini? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Ada yang sudah? Seharusnya Rudi, nah itu bagus argumen. Silakan dilanjutkan. Silakan. Enggak usah misalnya sampai nomor 2. Mantap, sudah pada paham ya yang dimaksud dengan argumen. Nah, ini argumen ya. 2, ini nomor 2. Ini menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Budi? Nah, ini jawabannya. Nomor 1 ya, nomor 1 tadi. Ini menurut kalian. Jadi setiap kelompok pasti berbeda. Seharusnya ini udah bagus, tidak boleh melanggar aturan karena akan mengakibatkan kecelakaan dan merugikan orang lain misalnya. Nah, itu pendapat. Terus yang kelompoknya yang lain misalnya ada pendapat lain, silakan dituliskan. Sudah kelompok ini sudah. Nah, seperti ini ya, sudah pada bagus. Kelompok 1, kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berargumen, berpendapat. Apa? Oh, kelompok 1 yang sudah itu kelompok 2 dan kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 2 dan 4. Oke.
Oke, semangat, bagus. Tanya yang lain. Tenang, tenang, masih ada waktu. Nah, ini bagus ya. Sudah apa? Sudah, kelompok 4 sudah selesai. Nah, ini argumen. Seharusnya Rudi mematuhi aturan. Nah, ini argumen ya. Banyak sekali argumennya. Nah, jadi kalian, yaitu tadi kata Bapak, argumen itu boleh berbeda, tapi harus ada alasan yang logis, gitu ya. Yang masuk akal. Itu argumentasi. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Semuanya sudah selesai. Tugasnya sudah dikumpulkan. Dan mudah-mudahan ya, apa yang Bapak sampaikan barusan, kalian bisa memahami. Dan Bapak lihat di sini, kalian sudah memahami apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai tadi, apa namanya, rambu-rambu lalu lintas. Terus apa lagi? Ada kalimat argumentasi tentang siapa? Tentang Rudi, bukan Budi, ya Rudi. Tentang Rudi yang tadi melanggar aturan dalam cerita Awas yang sudah kalian baca dan sudah kalian dengarkan tadi di audionya sudah kalian dengarkan. Nah, itu ya. Jadi yang diharapkan setelah mempelajari ini kalian seperti itu, memahami apa yang dimaksud dengan rambu-rambu lalu lintas tadi. Nah, kalau misalnya tadi kalian melanggar aturan lalu lintas, apa yang akan berakibat? Kecelakaan. Contohnya kalau ada rambu-rambu lalu lintas di jalan, apa akibatnya? Kecelakaan terjadi karena tabrakan. Kalau kalian misalnya di tempat bermain, duduk sembarangan tanpa melihat rambu-rambu lalu lintas, apa yang akan diakibatkan? Terjatuh atau tergelincir. Terus juga kalau misalnya di perapatan, kalian lihat ada rambu-rambu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Nah, itu ya. Melanggar saja pasti. Itu juga selain kena tilang oleh kepolisian, kalian juga akan tertabrak. Nah, itu akibatnya. Makanya harus lebih hati-hati. Itu ya, kalau misalnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita ingin selamat ya harus patuhi aturan lalu lintas. Nah, itu bagus ya. Tadi Bapak lihat hasil kerja kelompoknya sudah kompak. Terus kalimat argumentasi dan pemahaman tentang rambu-rambu lalu lintas juga kalian sudah begitu mantap memahaminya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang nanti, kita akan membahas tentang jauh dan dekat. Nah, silakan kalian di rumah dibaca ya. Cerita jauh dan dekat. Temanya jauh dan dekat, silakan di rumah dibaca. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tersebut. Oke, masih semangat? Masih fokus? Tepuk fokus. Nah, mantap. Meskipun sudah siang, kalian masih fokus. Ini luar biasa karena kalian di rumah pasti tadi sarapan. Kalau tidak sarapan, ini jam segini waktunya tidur ya. Waktunya ngantuk. Jangan ya, misalnya kalian harus terus semangat. Belajar itu harus semangat seperti para pahlawan dulu membela bangsa kita. Berapa tahun? Tadi Bapak bilang berapa tahun Indonesia dijajah? 350 tahun. Waktu yang sangat lama gitu ya. Kalau misalnya kita selama 350 tahun tidak bisa belajar, tidak bebas ke sana kemari. Nah, itu akibatnya kalau kita dijajah. Tapi sekarang alhamdulillah, kita doakan para pejuang dulu yang telah membela negara kita, mudah-mudahan mereka tenang dalam kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ya untuk pertemuan yang akan datang. Bila ada yang ditanyakan silakan tentang jauh dekat tadi rambu lalu lintas, sudah paham semuanya atau ada yang kurang paham? Sudah paham semua. Oke, terima kasih. Yang belum paham bisa tanyakan nanti ke Bapak di jam pelajaran yang lain ya, ataupun kalian bisa mencari informasi dari internet, dari Facebook, dari YouTube. Siapa yang pernah nonton YouTube?
Pernah ya? Nah, di situ banyak materi. Kalian jangan kalah sama anak kecil. Anak kecil kadang-kadang sekarang kan udah zamannya teknologi, YouTube terus. Nah, kalian kalau sudah sekolah, usahakan nonton itu yang ada materi pelajarannya, terutama materi yang akan dipelajari di minggu yang akan datang atau di hari yang akan datang sesuai jadwal, yaitu tentang jauh dan dekat. Oke, mudah-mudahan pertemuan ini bisa kalian paham, bisa kalian mengerti ya. Sebelum pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Gimana, masih hafal tepuk pulang? Oke, coba kita tepuk pulang, tepuk pulang. Dapat ilmu, berteman, duduk rapi, siapkan doa, let's go. Oke, sebelum berdoa, Bapak pesan besok kalian sekolah, mudah-mudahan kalian sehat ya. Jangan lupa juga besok kalian sarapan, jangan sampai ada yang seperti tadi tidak sarapan katanya. Jadi untuk pertemuan besok kalian harus lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas, membaca doa dalam hati, duduk yang rapi, nanti akan Bapak pilih siapa yang rapi, dia yang paling cepat pulang. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa dalam hati, mulai. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berani dalam hati, mulai. Berdoa selesai, saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang paling rapi di kelompok 1. Silakan. Tertib ya, pulangnya tertib. Kelompok 2. Silakan dibuka pantunya dibuka. Oke, kelompok terakhir 4 dan 3 sama-sama rapi. Silakan. Waalaikumsalam. Besok sampai ketemu hari besok pada mata pelajaran IPAS. Oke, terima kasih.